Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saida, Stambul G701-1970. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1 dan 2 praktikum biofarmaseutika, yaitu mengenai uji disolusi terbanding. Langsung saja. Nah, kita lihat ke PPT-nya. Uji disolusi terbanding. Di sini akan dibahas ada 6 pembahasan. Yang pertama, definisi, tujuan, dan syarat UDT. Yang kedua, mengenai alatnya, yaitu dissolution tester. Yang ketiga, mengenai monografi obat yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ciprofloxacin. Kemudian yang keempat, syarat keberterimaan obatnya. Yang kelima, hasil dari uji disolusi terbanding. Dan yang keenam, mengenai aplikasi pegbootstrap. Ke pembahasan yang pertama, definisi. Uji disolusi terbanding dilakukan sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui pengaruh dari proses formulasi dan fabrikasi terhadap profil disolusi dalam memperkirakan bioavailabilitas dan bioekivalensi antara produk uji dan produk pembanding. Nah, tujuan dari uji disolusi terbanding ini yaitu untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan yang minor atau yang sedikit dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Definisi dan tujuan ini berdasarkan BPOM 2015. Jadi maksudnya kita akan membandingkan profil disolusi dari obat inovator dan obat uji. Kemudian kita masuk ke syarat UDT. Jadi ada produk-produk obat sebelum kita melakukan uji disolusi terbanding itu harus memenuhi syarat tertentu. Uji disolusi terbanding ini biasanya disebut dengan studi in vitro. Jadi untuk syaratnya sendiri itu yang pertama, produk obatnya itu harus produk obat yang tidak memerlukan studi in vivo. Terus yang kedua, itu produk obatnya atau kopinya itu hanya beda kekuatan. UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Kemudian masuk ke bagian 2, yaitu alat yang digunakan, yaitu dissolution tester. Nah, secara umum, alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja, yaitu memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Bisa dilihat di sini ada gambar alatnya. Di sebelah kiri ini ada jenis-jenis dissolution testernya itu. Yang pertama ada metode dayung yang ujung kiri dan ujung kanan, dan yang di tengah ada metode keranjang. Jadi untuk metode keranjang itu tablet obatnya dimasukkan ke dalam keranjangnya, sedangkan yang dayung itu langsung dicelup ke dalam bejananya. Kemudian ada monografi obat. Nah, di bagian monografi obat ini, saya akan menjelaskan tentang monografi dari ciprofloxacin. Monografi obat ini bisa dilihat di Farmakope 6, edisi 6, 5, atau 4. Nah, langsung saja mengenai tablet ciprofloxacin. Tablet ciprofloxacin itu mengandung ciprofloxacin hidroklorida atau setara dengan ciprofloxacin. Itu rumus strukturnya C17, rumus molekulnya C17, H18, FN3, O3. Nah, berdasarkan variabel analisis variabel pengujian yang akan kita gunakan di percobaan ini, kita langsung lihat ke bagian disolusi. Nah, media disolusi atau media bejana yang kita pakai itu sebesar 900 mili. Kemudian panjang gelombang serapan dari ciprofloxacin, panjang gelombang serapan maksimum dari ciprofloxacin itu lebih kurang 276 nm. Terus ada nilai Q-nya, yaitu toleransi dalam waktu 30 menit ciprofloxacin hidroklorida terlarut setara tidak kurang dari 80%. Untuk volume sampelnya itu saya melihat dari jurnal acuan dari Aji Surya Dharma, Ari Widayanti, dan Prianto mengenai uji disolusi terbanding ciprofloxacin hidroklorida, inovator, dan generik. Nah, di sini untuk sampelnya sendiri,
pada uji disolusinya itu menggunakan sampel 5 mili. Jadi volume samplingnya ini ketika kita mengambil, ketika sudah dimasukkan tablet ke dalam bejana, kemudian setelah waktu pada menit ke-10, 15, 20, 30, 45, dan 60 menit, itu kemudian diambil volume sampel sebanyak 5 mili, boleh menggunakan disposable, itu diambil, kemudian setelah diambil, digantikan kembali volume yang telah diambil menggunakan dispo dengan pelarut yang baru. Kemudian untuk pH-nya sendiri, itu bisa menggunakan pH dapur hasil pH 1,2, dapur asetat pH 4,5, dan dapur fosfat pH 6,8. Jadi HCl ini dapur hasil itu sebagai pengganti untuk misalnya cairan lambung, sedangkan fosfat itu biasanya untuk khusus 6,8. Terus lanjut ke bagian 4, yaitu syarat keberterimaan. Jadi tidak semua tablet itu bisa diterima dalam uji disolusi terbanding. Ada tabel keberterimaan uji disolusi. Itu ada melalui tiga tahap. Yang pertama, tahap S1, jumlah sediaan yang diuji atau jumlah tablet yang diuji itu ada 6. Tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi misalnya nilai Q-nya 80, jadi tinggal ditambah 5, itu jadi 85%. Jadi pada menit ke-30 itu kelarutannya itu atau profil disolusinya itu tidak boleh kurang dari 85%. Ketika ada sediaan tabletnya atau obatnya yang di bawah 85%, maka kita bisa lanjut ke tahap 2, S2, itu dengan penambahan jumlah 6 tablet. Jadi jumlah tablet yang kita gunakan 12 tablet. Itu untuk kriteria penerimaannya itu dari 12 unit tablet tersebut itu sama dengan atau lebih besar dari nilai Q-nya. Dan tidak lebih dari 1 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15. Jadi misalnya Q-nya 80, itu Q kurang 15 itu 65%. Jadi tidak boleh, contohnya tidak boleh ada sediaan yang pada menit ke-30 itu profil disolusinya kurang dari 65%. Misalnya di obat A, ketika di sini 50%, maka obat tersebut tidak diterima di tahap kedua. Dan kita boleh lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap S3. Nah, jumlah sediaan yang diuji ini ditambah lagi 12 tablet. Jadi rata-rata dari sediaan yang kita pakai itu ada 24 tablet. Itu dari S1 ada 6 jumlah sediaan, dari S2 ada 6, kemudian di S3 ada tambahan 12, jadi 24. Nah, dari 24 tablet ini tidak boleh ada sediaan yang profil disolusinya tidak boleh ada dua unit sediaan yang profil disolusinya itu lebih kecil dari Q kurang 15% atau 65%, dan tidak satupun unit sediaan yang nilai Q-nya itu yang profil disolusinya itu lebih kecil dari Q kurang 25. Jika nilai Q-nya 80, maka profil disolusinya itu tidak boleh kurang dari 55%. Ketika dia tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka tablet tersebut dikatakan tidak melewati atau tidak diterima di uji disolusi terbanding. Nah, hasil UDT yang didapatkan jika melihat antara inovator dan uji obat A dan obat B di obat ciprofloxacin, itu di menit ke-30 inovatornya itu profil disolusinya di atas 85% atau ada 110,56, 111, dan seterusnya. Di obat A juga begitu, begitupun di obat B. Jadi bisa disimpulkan hasil uji disolusi terbandingnya itu lolos kriteria tahap 1 karena tiap unit sediaan tidak ada yang kurang dari Q tambah 5% atau tidak ada yang kurang dari 85%.
langsung ke materi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi Pack Bootstrap. Nah, di aplikasi Pack Bootstrap itu untuk di tahap referensinya itu kita masukkan data dari inovatornya. Jadi misalnya kita sudah mendapatkan data dari inovatornya, lalu kita buat data tersebut dalam Notepad. Jadi nanti ketika filenya sudah jadi, bisa dimasukkan di bagian reference untuk si Profloxacin inovatornya. Itu cara penggunaannya. Yang pertama, langsung choose saja reference filenya atau pilih file referensi dari inovatornya. Nah, kemudian untuk teksnya itu kita masukkan obat yang akan kita uji, misalnya obat B. Untuk bootstrapping parametersnya itu, number of bootstraps-nya ini sudah ketentuan 5.000. Untuk confidence interval ini nilai key. Kalau misalnya yang kita pakai tadi berdasarkan si Profloxacin, nilai key-nya itu 80, tapi itu 80 tambah 5%. Jadi confidence intervalnya itu 85%. Kemudian sampling mode-nya itu kita pakai, atau mode sampelnya itu kita pakai wall vectors untuk melihat grafiknya. Dan untuk auto rule-nya itu no auto di sini berarti tidak ada satupun nilai sediaannya yang di bawah 85%. One profile berarti ada satu sediaan yang nilainya di bawah 85%, dan two profile berarti ada 2. Terus untuk melihat hasilnya langsung saja ditekan start. Nah, kemudian akan muncul grafiknya. Itu kita bisa lihat di sini grafik dari sediaan obat B. Itu yang ini, yang grafiknya ada tanda bulat-bulat, sedangkan untuk inovatornya yang kotak. Jadi kita bisa lihat untuk obat ujinya itu grafiknya mengikuti obat inovator. Nah, di sini ada nilai F1 dan F2. F1 di sini menunjukkan nilai perbedaan antara inovator dan obat ujinya. Jadi semakin tinggi nilai F1, maka semakin besar perbedaan antara inovator dan obat uji. Dan makin kecil nilai F1-nya, maka makin kecil juga perbedaannya. Sedangkan nilai F2 itu menunjukkan kemiripan antara obat uji dan inovatornya. Jadi semakin besar nilai F2-nya, obat ujinya ini makin mirip dengan inovatornya, dan makin rendah nilai F2-nya, maka semakin tidak mirip antara obat uji dan inovatornya. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan, itu untuk nilai F1 dan F2-nya itu menurut BPOM 2015 itu nilai ini juga menjadi acuan bahwa di sini dikatakan nilai F1 merupakan faktor perbedaan, sedangkan nilai F2 merupakan faktor kemiripan. Dan persyaratan F1 yaitu antara 0 sampai 15, dan persyaratan F2 yaitu antara 50 sampai 100. Jadi, dapat disimpulkan bahwa obat uji yang kita gunakan atau obat uji B ini ekuivalen terhadap inovatornya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.